Tuhan bersamamu. dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kita hari ini merayakan peringatan Santa Maria Ratu Rosario yang melatar belakangi tanggal 7 Oktober sebagai peringatan Santa Maria Ratu Rosario adalah kemenangan yang dialami pasukan Kristen melawan pasukan Islam Turki. Tidak hanya kemenangan kecil, ini termasuk kemenangan besar. Ya, sebelum pertempuran, ini Paus Pius kelima minta umat untuk berdoa rosario, mohon pertolongan Bunda Maria untuk gereja. Dan akhirnya pasukan Kristen yang dipimpin Don Yohanes dari Austria ini dapat mengalahkan pasukan Turki pada tanggal 7 Oktober tahun 1571. Dan akhirnya Paus Pius kelima menetapkan tanggal 7 Oktober ini sebagai hari untuk menghormati Bunda Maria, Bunda Maria sebagai Ratu Rosario. Dalam sejarahnya kemudian Paus Clemens ke-9
menetapkan peringatan ini tidak hanya berlaku bagi gereja lokal ya di Eropa sana ya, namun ditetapkan 7 Oktober dirayakan sebagai peringatan sebagai pesta ya Bunda Maria Ratu Rosario bagi seluruh gereja ya, gereja semesta. Kemudian Paus Pius ke-13 ini meningkatkan ya, bahkan 1 bulan ya, bulan Oktober sebagai penghormatan ya kepada Bunda Maria ya, Bunda Maria sebagai Ratu Rosario ya, umat diajak ya untuk ya menghormati ya Bunda Maria. Tentu kalau kita berdoa ya, doa rosario dan sebagainya, yang menjadi pusat tentu bukan ya Bunda Maria, yang menjadi pusat adalah Tuhan sendiri ya, Allah sendiri. Dan peranan Bunda Maria sebagai pengantara ya, pengantara rahmat atau yang dikenal ya. Kita berdoa ya, mohon ya, penyertaan Bunda Maria, pengantaraan Bunda Maria ya kepada ya Sang Putra ya, sumber rahmat kepada Allah sendiri ya. Dan kasih berkaitan tentang rosario ya, tentu kita mempunyai ya, pengalaman ya, atau lebih ya, fokusnya ya pengalaman dengan ya Bunda Maria ya, sebagai pengantara ya dalam doa-doa kita ya. Tentu para saudara juga punya pengalaman penyertaan Bunda Maria, pertolongan Bunda Maria ya, demikian juga saya ya, tidak hanya sedikit ya pengalaman bagaimana pertolongan Bunda Maria ya, dalam hidup kita sebagai imam ya, dalam karya kerasulan ini ya, dalam penggembalaan umat. Tentu banyak pengalaman yang menarik ya, bagaimana perantaraan Bunda Maria ya. Mohon pertolongan Bunda Maria supaya doa-doa kita ya diantar kepada putranya ya, tentu banyak sekali. Maka kita melalui perayaan ini kita mempunyai ya, seorang ibu ya. Sebagaimana pengalaman kita punya ibu ya, kita lebih dekat ya dengan ibu. Maka Bunda Maria demikian juga ya peranannya dalam gereja ya di hadapan putranya ya. Maka pantaslah ya senantiasa ya kita panjatkan ya syukur kita, pujian kita mempunyai ya, Bunda Maria seorang ibu sebagai teladan ya, bagi kita ya untuk beriman kepada putranya.